Hai friend, kembali lagi channel Waktu Review. Kalau ngeliat judul ini, mungkin yang ada di pikiran kita adalah siapa sih yang nggak bisa pakai jam tangan? Ya emang bener banget. Kayaknya semua orang udah bisa pakai jam tangan. Karena ya mudah dan simple banget kan? Tinggal taruh di pergelangan tangan, kaitkan ke lubangnya, rapikan, terus ya selesai deh. Tapi mungkin ada sejumlah orang yang ngerasa agak nggak nyaman waktu pakai jam tangan. Sebenarnya nggak ada yang benar-benar salah ataupun benar-benar betul tentang cara pakai jam tangan. Karena ya tergantung dari preferensi tiap orang. Tapi di sini, saya bakal coba kasih beberapa tips untuk yang masih ngerasa belum bisa nyaman dengan jam tangan yang dipakai. Yang pertama, terkait jenis strap. Saat ini jenis strap udah banyak banget. Dan beberapa jam tangan bawaannya masih bracelet seperti ini. Yang kalau nggak biasa pakai jam tangan, terus di pergelangan tangannya ada benda berat 150-200 gram, ya bakal berasa banget. Jadi untuk yang belum biasa, saran saya adalah jangan pakai bracelet dulu, tapi pakai strap jenis silikon, atau NATO, atau kanvas yang relatif lebih ringan. Alternatif lainnya, ya dengan bracelet titanium, yang bakal lebih ringan dan nyaman dipakai daripada bracelet standar yang biasanya dari stainless steel. Yang kedua, terkait posisi jam tangan di tangan kita. Ada yang memakai jam tangan pas di tulang ini, ada juga yang setelahnya jadi lebih dekat ke punggung tangan, dan ada juga yang sebelum jadi lebih jauh ke punggung tangan. Seperti yang saya bilang tadi, nggak ada yang sebenarnya sepenuhnya benar dan salah juga. Tapi yang biasa saya lakukan adalah jangan sampai jam tangan ini mempengaruhi atau mengganggu pergerakan tangan kita. Dan kalau saya pribadi, posisinya kurang lebih di sini. Posisi ini nggak mutlak, mungkin agak geser-geser dikit tergantung dari diameter jamnya, posisi crown, dan juga hal-hal lainnya. Yang ketiga, terus pakainya di tangan kiri atau tangan kanan. Banyak yang bilang kalau tangan kita dominan kanan, maka pakailah jam tangan di tangan kiri. Supaya nggak ganggu waktu misalkan kita nulis. Ya mungkin ada benernya, tapi saya biasanya suka gonta-ganti juga. Kadang di tangan kiri, kadang di tangan kanan. Tergantung dari jenis aktivitasnya. Tapi kalau emang banyak nulis, atau sesuatu kayak banyak ngegesek-gesek meja ataupun benda lainnya, maka emang baiknya dipakai di tangan yang nggak dipakai buat nulis atau ya di tangan yang nggak dominan. Yang keempat, tentang seberapa ketat jam tangan ada di tangan kita. Mungkin pernah lihat orang yang pakai jam tangan ketat banget atau malah longgar banget. Kalau saya, ketika jam tangannya dipakai, coba selipin kelingking kayak gini. Kalau kelingking nggak bisa masuk, kemungkinan jam tangan kita terlalu ketat. Terus coba selipin lagi kelingking dan jari manis kayak gini. Kalau masih bisa masuk juga, berarti ya terlalu longgar. Itu yang biasa saya pakai untuk menentukan apa jam yang saya pakai, kekencengan, atau malah kelonggaran. Yang kelima, terkait dengan ukuran jam tangan. Usahakan jam tangan yang kita pakai proporsional terhadap tangan kita. Indikatornya salah satunya ada dari lak to lak, yaitu dari sini ke sini. Itu mesti kurang dari lebar tangan kita. Dan untuk diameter, menurut saya ini agak fleksibel karena buat yang pergelangan tangannya kecil, sebenarnya ukuran yang pas mungkin sekitar 38 mm atau ya kurang dari 40 mm. Tapi sekarang kebanyakan tren jam tangan cowok yang beredar itu ukurannya udah 40 mm ke atas. Jadi pilih aja yang kira-kira tetap masuk dan pantas di tangan kita. Tentang ukuran jam tangan ini, saya bakal coba bahas di video berikutnya. Oke, mungkin segitu dulu dari saya. Dan yang saya bilang tadi, ini hanyalah saran buat pemula atau yang baru suka dengan jam tangan. Buat yang udah sering pakai jam tangan, mungkin udah punya caranya sendiri, yang mungkin beda, atau mungkin juga sama dengan saya. Yang intinya, ya supaya jam tangan yang kita pakai
bisa nyaman di tangan kita. Karena pada akhirnya juga balik ke preferensi kita kan. Bagaimana cara pakai jamnya, asal kita nyaman, kenapa enggak? Sekian dari saya. Jangan lupa like dan juga subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya ya.